Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Solo TV. Kali ini ada yang istimewa di kantor redaksi Radar Solo, masih Solo di TV. program Bincang Tokoh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan pemimpin redaksi Radar Solo, Bapak Kabun Riyatno. Ada juga General Manager Radar Solo, Bapak Andi Aris. Dan ini yang istimewa, yaitu Wali Kota Surakarta, Bapak Teguh Prakosa. Selamat datang di Radar Solo, Pak Teguh. Terima kasih. Selamat siang. Suhunya mulai panas atau masih dingin? Ya, bagi saya sama saja. Sama saja ya suhunya. Sama Oke. saja. Ya, Pak Teguh, ini berarti jenengan dari wali kota harus naik ke, dari wakil wali kota naik ke wali kota nih, Pak Teguh. Ini kan pemain cadang. Pemain cadangan. Ya, pemain. Ada kebijakan yang istilahnya sangat bermanfaat secara konkret ke masyarakat, menopo nih? Yang mana? Pak Teguh. Artinya begini, waktu saya berdua atau sekarang. Boleh dua-duanya disebutkan. Nah, kan begitu. Artinya kan tidak bisa hari ini ada kebijakan kan tidak bisa. Artinya pada waktu wali kota dan wakil wali kota itu ya kebijakannya kan penjenengan semuanya tahu. Kalau kita melihat secara fisik ya sudah berlebihan. Infrastruktur maksudnya. Infrastruktur, pelayanan publik dan sebagainya. Ya. Tetapi kalau kita pasca pembangunan ini bagaimana? Karena kebanyakan ini kan pembangunannya ini kan CSR ya. CSR, kemudian beberapa DAK, APBD ya banyak kecil. Dan kalau kita lihat, kita hitung, itu hampir 2,5 sampai 2,7 T. Melebihi APBD kita. Ya, artinya dalam perjalanan pasca COVID itu nilai CSR-nya tinggi. Nah, kebijakannya untuk wajib dasar pendidikan dan kesehatan itu saya kira peningkatan, artinya ada keberlanjutan dari wali kota sebelumnya menuju periode yang wali kota yang Mas Wali dengan saya. Artinya mengikuti kebutuhan, ya, mengikuti kebutuhan dan nilainya tinggi. Artinya dengan sekarang ini BPJS yang APBD itu udah mendekati 60 miliar per tahun untuk masyarakat Surakarta yang miskin maupun rentan miskin. Pendidikan juga sama, hanya problemnya sekarang dengan adanya zonasi ini menjadikan merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Apa itu? Ya masing-masing akal-akalan. Pindah rumah, pindah kontrakan. Sehingga kira-kira aku sesuk lulus SD neng dia. Oh neng SMP 1 misalnya. Nah gue sing cedak. Daerah manaan. Nah misalnya begitu. Nah kita besok lulus SMP mau ke SMA 3. Nah kita mesti dari tempat. Belum yang pindah KTP. Yang orang luar masuk. Ya kan? Sekarang ini pindah KTP 1 menit berasa laporan lurah. Nah, kemajuan teknologi ini akan menghilangkan budaya gotong royong maupun komunikasi di antara masyarakat itu sendiri. Budaya kita itu datang ke nuwun, pergi mesti pamit. Sekarang nggak ada. Orang tiba-tiba masuk di lingkungan RT sekian, ngisi rumah itu tanpa kula nuwun. Yang penting KTP ku mbah sini. Nah, kalau
yang lain yang kita hari ini sekarang ini fasilitas-fasilitas yang diselesaikan banyak, ya kan? Ya biarpun semuanya perlu review bagaimana berkelanjutannya. Ya, tidak ada yang salah. Semuanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemajuan, prinsip-prinsip visi misinya yang kemarin disampaikan. Juruk diperbaiki. Biarpun tetap ini harus ada kajian kembali, kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya. Solo Technopark dengan masuknya rumah sakit jantung, ya itu dana UEA. Kemudian Mayapada, Pak Tahir, investasinya 350 miliar, itu baru gedungnya, belum isinya. Museum Sains. Bagaimana besok kita menikmati itu? Nah, ini perlu pemikiran, dan 5 tahun ke depan kita mau seperti apa? Karena endingnya adalah kesejahteraan masyarakat. Menuju sejahtera ini tidak mudah, ya kan? Ada beberapa hal yang mungkin belum terpikirkan. Biarpun rumah tidak layak huni kita sampai CSR-nya Sinarmas banyak sekali lah. Nah, tetapi perilaku hidup masyarakat juga harus dibarengi dengan perubahan perilaku hidup masyarakatnya. Kalau udah nggak kumuh, ya kita, kalau dulu kita kerja asongan atau rosok, kita harus berubah. Kalau nggak berubah, ya tetap kotor karena gue rosok. Sementara jatah rumahnya yang kita bangun ini hanya 40 meter persegi. Bahkan yang sebelah Semanggi ke arah Sangkrah di bantaran Bengan Solo itu 20 meter persegi, tetapi 2 lantai. Nah, yang atas rumah tangga, yang bawah ya silahkan gue produksi, kalau dia harus berubah. Berubah apanya? Mata pencariannya harus menyesuaikan supaya lingkungannya nggak kumuh. Nah, jadi apa yang sebetulnya kalau itu dianggap istimewa, tidak, karena ada akses. Ya, semua pejabat, semua wali kota, bupati, kepala daerah, gubernur, kalau dapat akses, mesti akan percepatan pembangunannya jelas-jelas cepat. Akses ke pusat ini maksudnya ya? Ya, saya tinggal gitu aja udah apa-apa datang. Nah, sekarang tugas kita adalah setelah barang-barang itu datang, nah, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya kepada untuk siapa? Untuk masyarakat. Kemudian sisi ekonominya, ya kalau kita nanti mendatangkan wisatawan dan sebagainya, itu akan mengunjungi di sana dan mestinya dengan nilai yang berbeda. Ya kalau masuk Juruk safari 100.000, mungkin masyarakat Surakarta, masyarakat kita yang masih sebagian lemah ini berat. Nah, maka ini kita pikirkan bareng-bareng dengan seluruh stakeholder. Misalnya seperti itu, bahwa kerjasama dengan pihak ketiga itu ya harus masing-masing untung. Untungnya negara, untungnya pemerintah, tidak harus feedbacknya uang. Tetapi masyarakat menikmati, itu melebihi uang. Contohnya misalnya Pak, contoh konkretnya seperti apa? Menikmatinya seperti apa ini? Nah, kalau itu misalnya tiketnya tidak segitulah, ya 50 atau di bawah 50, saya kira memang investasi ini, sekarang begini, sehari kalau 100.000 itu misalnya 100 orang, tetapi kalau dia 50.000 bisa 200, bisa 300 orang tiap hari. Kalau kita kalikan, ya mungkin akan lebih besar.
Jadi kita ya maintenance itu atau memanage satu usaha ini harus kita hitung seperti ini. Seperti contohnya makanan. Itu kok masih ada ya soto 3.000. Tapi sana tahu tempe panas semua sekali saya. Dia makan tahu tempenya bisa 4 bisa 6. Loh. Ini trik bisnis yang mungkin orang nggak berpikir kenapa sotonya 3.000. Kan misalnya ayam atau daging itu kan gue amis-amis toh. Kan hanya suiran berapa? Gitu loh. Nah, mereka akan mencari cara bagaimana mengelola ini tidak secara ini targetnya harus 5 tahun. Ya kalau ingin seperti itu tidak pas. Kita harus ada trik-trik yang lain. Ini salah satu contoh. Oke. Ya, Balikambang. Balikambang itu perdanya 5.000. Tiketnya masuk ya? Kapan itu mau bisa kembali? Kalau itu di BAN ketiga. Nggak bisa. Sementara kan sih bangun negara. Kan orang rugi ya negara bangun. Kalau yang bangun investor itu dia jadi berbeda antara yang ada di Balikambang dengan ada yang di Juruk. Juruk itu kan investor. Maka dia harus kembali uangnya. Kalau yang mau negara, orang kudu Bali. Bali ini jadi PAD. Sejarah kota Solo membangun pasar. Orang masuk setelah dibangun nggak kena apa-apa. Kenapa pasarnya ditingkat? Karena di lingkaran pasar dulu oproan. Nah, oproannya dibawa masuk, dikasih los, bayar boten. Boten dhuwur boten payu. Ya. Dan kabeh minta di depan. Klewer itu bisa sampai nglawian. Nah, ngarep kabeh piye? Kan nggak begitu. Kalau iyu jualan sudah punya pelanggan, delik seperti apapun, mesti dicari. Gitu loh. Mesti dicari. Jadi jangan khawatir. Hidup harus punya keyakinan. Kalau iyu nggak yakin, ya jalanmu jangan jadi tempuh itu. Yang akan kau tuju itu ya harus yakin. Kalau kamu nggak yakin, ya jangan kamu teruskan, karena nggak tercapai itu. Nah, jadi hari ini Solo udah berubah, tetapi bagaimana masyarakat kita juga harus berubah. Berubah apanya? Perilaku hidupnya. Jangan menggantungkan pada pemerintah atau pada negara terus. Negara, pemerintah bisanya hanya mensubsidi sepanjang pada posisi miskin, kemudian rentan miskin. Kenapa sekolah digratisin, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan digratisin. Ini untuk menopang itu, sampai mereka berdiri tegak. Sebetulnya Kementerian Sosial itu harusnya datanya dari daerah. PKH itu ada yang 15 tahun, orangnya sudah anak beranak, mantunya wis sugih, izin apa PKH? 600 per bulan, bayangkan. Nggak mau dikembalikan. Ini kan perilaku, karakter. Ini yang harus kita hilangkan. Memang tidak sekaligus, maka pada waktu kita mau intervensi sesuatu yang kira-kira mereka akan kita dorong untuk bangkit. Nah, selama kita dorong mereka bangkit, nah, ini kita topang. Kehidupannya kita topang, tetapi dengan target. Orang nggak bisa terus dibiarkan, oh enggak, saya nggak setuju. Ditarget, 6 bulan, 1 tahun, kalau sudah lebih 1 tahun, berarti juga nggak cocok dengan apa yang kamu pilih itu. Ya, artinya dengan sekarang berkembangnya infrastruktur udah oke ya Kota Solo.
Sekarang berarti kan tinggal SDM-nya kan seperti itu. Ya ke depan seperti apa Pak? Membangun SDM Kota Solo ini Ya, 2025 kita menuju membangun sumber daya manusia. Bukan berarti kita melihat masyarakat itu rasa sadar, bukan itu. Nanti kita menyampaikan, masyarakat kita nggak sadar ini. Nanti persepsinya salah. Ya kan? Kita di Solo ini omongan bisa kepleset-pleset kalau kita nggak hati-hati. Apalagi jabatan politik ini selalu terekam dan nggak pernah hilang. Ya kan? Jadi maksudnya membangun infrastruktur. Kita memperbaiki daerah-daerah, wilayah-wilayah yang itu menjadi bagian ruang-ruang publik. Gatsu, ngendi coba? Gatot Subroto. Kalau terus Ngarsopuro. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu ramai kan? malam Ya, Malioboro Jogja Pak. ya, konsep yang berbeda. Beda. Ya kan? Konsep yang berbeda. Ya kan? Sana mulai dibersihin. Jogja, Malioboro yang kaki lima habis. masuk jadi Nah, kita menumbuhkan ekonomi, tapi bukan berarti terus sedino nang kono terus. Hanya Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, malam liburan itu pun setelah toko tutup. Nah, jadi kita memberi ruang mereka berekspresi dengan menumbuhkan ekonomi kreatif, merasa barang turut warung, ya kan? Dia kan kreatif itu. Duduk, tetap pahitan, son, loh ya kan? Itu kreatif. Karena dia apa? Ya ketang piye bonse apa seperti apa, dia kreatif. Dan kalau dia tekun di situ, semalam bisa 1 juta lebih. Nah, kamu belum pernah lihat, ya kan? Apalagi musim politik, orang ingin tampil semua, loh, iya kan? Kalau udah tampil, ya masukkan aja 1 juta. Yang untung siapa? Nah, jadi membangun infrastruktur sambil mengingatkan masyarakat. Bayangkan coba, Gading, perindustriannya kan baru selesai separuh. Wis sore wis kaki limane wis ting teremplek. Udah. Ini kalau tidak kita sadarkan, ini jadi harus bangun wong melaku, fasilitasnya orang jalan, apa fasilitasnya wong dodolan. Mengko yen sing ngandani rada sengak. Menika wilayah kula, ini kan Darussuman iki. Nah, ini artinya wilayah kula, mosok kula mboten entuk. Banyak hal yang bagaimana kita mengkomunikasikan sebelum kita mau membangun, kita harus sosialisasi supaya pasca pembangunan itu selesai mereka tahu aturannya. Oh boleh, tetapi setelah jam 5 datang bersih, pulang bersih. Sekarang perindustrian itu mahal semua. Ano sing batu andesit, ada yang itu guangan teh nggak bisa hilang, minyak nggak bisa hilang, langsung gosok kabeh. Duh, dan kayak aku ngomong iman-iman, kan duduk duitku, tetapi sebagai kita semua harus memiliki rasa, ya kalau orang Solo melu handar beni, melu hangrung kepi. Kalau ya ada orang lain yang mau menjarah dan sebagainya. Nah, itulah tugas kita mengkomunikasikan seluruh stakeholder supaya hasil pembangunan itu bermanfaat dan terjangkau. Nah, hubungan terjangkau itu relatif.
Kalau itu 100 terjangkau, ya memang standar kita segitu. Kita sudah mendapatkan kota layak anak ini sudah yang utama, itu sudah 6 atau 7 kali. Ya kan? Sekarang yang lebih kecil lagi. Bagaimana kehidupan anak-anak yang berisiko stunting? Di tempat kita ini yang berisiko 5 ribuan. Tidak kecil. Arahnya besok ya ke sana, menyadarkan masyarakat bagaimana mau persiapan mulai remaja, persiapan nikah, pranikah, kemudian kalau sudah mulai bumil, baduta, itu terus dikawal. Kalau enggak, keluar anak itu, kita punya beberapa kasus anak-anak nikah di bawah umur, SMP kelas 3, SMA kelas 1. Kasusnya ada 111-an lah. Dan itu masing-masing anak, sebagian stunting, sebagian risiko stunting. Hari ini, Bapak bisa lihat, teman-teman, bagi anak itu belum masalah. Tetapi mulai sekolah, nanti menginjak remaja, menginjak dewasa, akte kelahiran itu akan menunjukkan kalau mereka sudah bisa membaca akte kelahiran. Apa itu? Anak dari seorang ibu. Pak Isopo? Nggak ada. Gimana? Kamu berbahagia. Kamu punya seorang ayah. Anak-anak yang kasus itu. Dan yang sulit, orang tua itu pada waktu kita mengkomunikasikan, yang lakinya mau, wong tone wedok ora gelem. Dia nggak pernah berpikir, bapak sok sing wirang gitu. Mereka enggak. Bae wis tua. Ini loh, masa depan anak. Ini lebih penting daripada kita sebagai orang tua. Nah, jadi berpikirnya jangan hanya sepenggal-sepenggal. Bahwa kita mau serius nggak ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin ya saya yakin mereka nggak begitu tahu. Tapi saya langsung datang ke rumah-rumah. Tahu kehidupannya seperti apa. Ada yang dua-duanya oke. Nah, anaknya geledak ini yang baik. Kasih sayang nggak bisa dengan mbahnya. Usia 0 sampai 5 ini peka sekali. Rasanya keibuannya, nyawanya anak itu sama dengan nyawanya ibunya. Kalau mereka nggak ini, ya ke depan. Nah, maka dari itu, Mas, membangun sumber daya manusia ini sekaligus bagaimana merubah mindset dan perilaku supaya kita ini tidak jadi orang malas, ya, tidak jadi orang yang nunggu uluran tangan. Ya, bagaimana pada waktu dia sudah diberi pelatihan gratis, punya skill, pekerjaannya ada. Di mana? Kalimantan. Wah, saya enggak aja. Terus gimana? Kalimantan masih Indonesia loh ya. Kalimantan masih Indonesia. Jadi kamu nggak perlu. Wah, nanti orang tua saya gimana? Nggak ada. Jadi harus punya prinsip, anak-anak, adik-adik semua, bahwa dimanapun kau berpijak, dimanapun kau berada, ya itu rezekimu ada di sana.
Urung-urung kamu jangan nolak-nolak gitu. Percuma. Jadi kalau masih ada pengangguran, iya. Tapi masyarakat pemerintah diam, tidak. Ada yang tidak, ada yang putus sekolah, iya. Tetapi harus kita lihat alasannya apa, tak? Ya, pembiaran. Ada pembiaran dari orang tua. Ya tak, omahe mojo, sekolahin yang mojo. Jalan hanya 50 meter. Saben esuk dipethuk gurune. Digugah ra entuk wong tuane. Akhirnya orang itu kemana? Ngamen. Masih SD. Ini satu contoh aja. Nah, apakah kita masih dengan zaman sekarang ini, kemajuan teknologi seperti ini, kita masih ada orang-orang yang kita tampilkan yang bagus-bagus lah. Kita harus jujur ya. Kita harus jujur. Kalau memang kita punya stunting sekian, kita ngomong aja. Apakah kita menyiapkan dana? Kita siapkan. Ya. 2025 naik Pak ya? Ya, saya minta 15 miliar. Kita hitung. 5.000 itu bisa naik, bisa turun. Yang kita kerjakan hari ini, dia bisa lolos. Tetapi kan melahirkan tiap hari kan ada orang melahirkan. Biarpun ada orang meninggal. Tetapi lebih banyak yang melahirkan. Iya. Ya, saya mintanya 17. Tapi sementara dikasih 15 miliar. Ya, tidak ada masalah. Nanti kita di perubahan kita tutup kembali. Itu salah satu kita siapkan untuk 2025. Itu lebih ya termasuk pendidikan. Pendidikan itu bagi yang belum berkesempatan di sekolah negeri, maka tugas pemerintah adalah ya ikut membiayai yang di swasta. Nah, tapi mestinya yang ber-KTP Solo, ya kan? Swasta ini kan kalau nggak ada sportingnya SPP kan nggak mungkin berdiri. Oke, ya. Ini kayaknya pada terkesima dengan penjelasannya Pak Teguh. Saya sampai lupa mengenalkan bahwa di sini kita ada teman-teman dari UIN Raden Mas Said, Pak Teguh. Ya. Ada juga dari Universitas 11 Maret UNS dan adik-adik dari SMK di Solo ya, SMK 9 Solo, dan ada juga SMK Boyolali. Nanti kita SMK Boyolali mana? Boyolali yang di sana yang belakang, Pak. SMK berapa Boyolali? SMK 1, Pak. Mana itu tempatnya? Sonolayu. Sonolayu, baratnya Sonolayu. Dekat barat apa? Alun-alun. Oh, yang kabupaten? Iya. Alun-alun barat. Ya. Ini agar lebih menarik lagi nih Pak Teguh, biar mungkin dari audien adik-adik mahasiswa dan pelajar ini punya unek-unek terhadap kota Solo, bisa langsung ditanyakan ke Pak Wali Kota, dijawab langsung oleh beliau. Syukur-syukur nanti dikasih solusinya langsung seperti itu, karena beliau biasa ada program sambang warga ya Pak Wali ya. Oh ya. Sambang warga untuk menyerap aspirasi. Kita melanjutkan yang pernah itu ada. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sisi yang pakai seragam hijau-hijau dulu, mungkin dari UIN Raden Mas Said Solo. Dipersilahkan. Ojo ngotakon Raden Mas Said lahirnya kapan lho? Bisa dipersiapkan mic-nya dulu. Oh, langsung mau pakai itu boleh? Ya, buka share apa-apa. Ya, sambil membuka. Mungkin ada yang sudah siap dari SMK 1, dari SMK 9 Solo. Ini SMK 9 termasuk yang Kria. Kemarin saya ke sana. Ada Pak Teguh ya? Kemarin barengan sama menerima kemarin sama Pak Gub, ya, Pak PJ Gub. Gubernur ya, Pak Nana Sujana. Ada Kalau Pak PJ bisa dikasih ke SMK 9 dulu untuk bertanya mungkin, wah Pak, sekolah saya itu kantinnya nggak pernah buka misalnya, seperti itu bisa dibantu. Ya. Nggak usah malu, apa Sambil berdiri nggak apa-apa?
Ora dicakot Pak Teguh, ngadeg kok wae gitu. Sing Solo, wi. Kan kamu kadipira toh? Ya coba. Dalane apik apa elek? Jalannya. Kampungmu iki dalane apik apa elek? Alhamdulillah udah bagus kan. Ya. Nah, ini lho, ngobahne Pak Teguh di Belum sini. belum semua. Oh, belum semua Pak. Yo, kan ombo banget. Oh, gitu ya. Sebelumnya maaf, perkenalkan nama saya Nabila Eka Febriana. Saya dari SMK Negeri 9 Surakarta. Maaf Pak Teguh, di sini saya Jurusan izin. apa? Dalam? Jurusan pun apa? Desain komunikasi visual desain DKV. komunikasi. Iya. Matching. Saya di sini izin bertanya mengenai pembangunan rel kereta api yang ada di Joglo. Oh, Kebetulan saya rumahnya itu di depan stasiun Kadipiro. Jadi sering sekali melihat keluh kesah warga, yang dimana saya juga bersekolah di SMK Negeri 9. Banyak keluhan dari teman-teman soal kemacetan karena harus memutar kalau misalkan rel di Joglo itu masih ditutup seperti itu. Ya, itu memang ya. Ya, makasih. Ada lagi? Ada lagi? Enggak, maksudnya ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya, ini kemacetan ya. Iya. Yang lain? Ya kita jawab dulu. Jawab dulu boleh. Oke. Dampak dari pembangunan seperti pada waktu kita membangun Masjid Syed. Kita nutup jalur utama. Itu kan jalur utama. Jalur utama dari terminal menuju ke arah timur. Biarpun di sana ada ring road. Ring road kan tutup juga. Nah, alternatifnya ada di jenenge apa kuwi? Underpass lawas rel apa? Gilingan. Nah, viaduk. Viaduk Gilingan. Nah, kan hampir 1,5 tahun ditutup viaduk itu, pembangunan ini. Memang seluruh dampak pembangunan ya mesti akan ya ada kemacetan, kemudian ada ekonomi yang tadinya di depan rumah ada jalan ekonominya bergerak, tetapi setelah itu ditutup semuanya mati. Nah, dampak mati itu kan oleh pemerintah, mereka kan mendapatkan sesuatu. Ya. Kemudian kalau kita bicara Palang Joglo itu kan di Diponegoro, itu ditnya pusat. Jadi kemarin pada waktu yang harusnya 2 tahun selesai, kemudian waktu ngoyak IKN, nah sebagian nggak selesai. Nah mestinya akhir tahun ini relnya sudah di atas semua, tapi belum bisa dibuka karena kan membuat underpass yang ring road. Nah nanti yang nusukan itu di atas, artinya di jalan yang sama ini, tapi relnya udah hilang. Ya, yang ring road, yang Unisri itu, yang Bonoloyo itu sampai ke arah Mojosongo menuju Palur, dia nanti turun ke bawah. Nah yang kena dampak yang sebelah barat itu kan ganti rugi semua, kanan kiri. Ujungnya hampir sampai perempatan kecil yang mau ke rumah sakit Bung Karno, rumah sakitnya Fatmawati. Jadi dampaknya panjang. Itu sama saja kalau mau buat flyover maupun underpass, kanan kiri, karena kanan kiri ada jalan, bawah juga ada jalan. Yang kanan kiri untuk siapa? Nah, untuk penduduk kanan kiri, supaya mereka tetap dapat akses. Tetapi kalau itu kemarin tempat usaha, mereka akan mati. Seperti yang terjadi di Manahan. Flyover Manahan, hotelnya mati. Gas. Nah, aku tentang berubah kelas bintang berapa gitu, saya kira tetap dicari. Sebelah baratnya itu yang kemarin itu punyanya Pak Anan, mantan Danrem sini. Itu rumahnya bapaknya dulu dikontrak usaha karpet, tutup. Karena apa?
nggak ada parkiran, hanya jalan saja, jalan satu mobil, tapi untuk parkir nggak bisa. Kalau ingin memberi fasilitas parkir, berarti dia mundur rumahnya. Nah, memang semuanya berdampak, ya. Maka dari itu, ya kita berusaha dampak itu seminimal mungkin. Ya, saya mencoba. Jadi sebelum mereka pada sambat, saya sudah mencoba. Macetnya kayak ngopo. Wah, ya ngeluh tenan. Pusing betul. Itu aja saya lewat Proliman Banjarsari yang naik, ya, menuju ke Ngemplak. Terus arah Mojosongo atau ke kiri ke arah Bonoloyo. Itu macetnya luar biasa. Kita sudah naik sepeda motor, itu udah. Saya kalau pagi naik sepeda motor, listrik, titik mana, 6:30 saya udah keluar. Saya udah 22 akhir tahun sampai kemarin saya menuju SMP. Bicara apa? Saya bicara masalah psikoedukasi. Pada siapa? Anak-anak SMP yang rawan. Maka kemacetan dimanapun saya tahu. Terima kasih masukannya. Tetap harus bertahan dulu. Memang kudu mubeng, kudu sergap besok. Itulah bagian dari perjuangan. Kamu akan menikmati kelegaannya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah lewat, tahu-tahu besok lewat sudah. Oke. Ya kan? Baik, Pak Teguh. Ada lagi dari teman-teman mahasiswa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setiawan Mutakin dari UIN Surakarta. Izin bertanya terkait kota Surakarta ini, adakah rencana untuk menjadikan kota ini menjadi kota wisata gitu Pak? Karena kita lihat kan Solo ini banyak sekali mengadakan konser. Dan apalagi di sini juga ada suatu masjid yang cukup terkenal, yaitu Masjid Zayed, yang dimana rata-rata orang itu dari luar Solo itu datang ke sana untuk mungkin foto-foto ataupun juga wisata religi. Ya, mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Ya. Pembangunan infrastruktur ini sebagian ingin mempermudah jalur-jalur untuk menuju titik-titik kunjungan. Solo kota batik, ya, biarpun stempelnya udah kemana-mana, ya, Pekalongan ada, Tegal ada, sampai ke arah Gresik sana, sepanjang pantai itu semua punya batik semua, dengan corak-corak yang berbeda. Kalau Solo lebih dominan pada batik-batik yang memang lahir batik tulis di sini. Kalau itu di sini ada batik-batik yang berwarna-warna, itu produk dari luar daerah yang masuk ke kota Surakarta. Ini satu. Laweyan menjadi kunjungan. Maka nanti akan difasilitasi pasar Kabangan yang kemarin sudah kita jadikan satu ke Jongke, itu nanti sebagian untuk parkir, bisa bis, bisa pengunjung, karena masuk di kampung batik Laweyan itu jalannya tidak terlalu besar. Artinya untuk simpangan mobil 2 begitu sudah sulit. Maka kalau mereka mau parkir di situ, itu nanti dia masuk ke sana ya difasilitasi. Ada Gojek, ada becak, bahkan yang andong atau apa bisa. Batik Kauman, ya kan? Kemudian beberapa museum. Sekarang tambah museum keris. Besok museum sains. Ya, kita bagian dari wisata budaya. Kita punya Kasunanan, kita juga punya Mangkunegaran. Yang semuanya bisa kita tampilkan di event-event tertentu. Nah, kita juga tidak hanya budaya, tidak hanya wisata selain budaya ada sport tourism. Kita punya lapangan-lapangan olahraga yang itu menjadikan para liga, pertandingan internasional, nasional datang ke Solo. Mungkin lapangannya bisa
bisa kita diskon. Tapi dampak dari ekonomi yang lain, hotel, nanti Liga 2, Liga 1 home base-nya Persis itu masih minta diskon 30%. Loh, kita kasih. Walaupun Persis kan sing didit ya oke, ya kan? Ini tetap jaluk. Tetap minta loh. Gimana? Kalau kita ingin membangun, harusnya dia nggak perlu minta. Dia siap membangun industri olahraga itu. Industri sepak bola ini kan menghasilkan uang. Memang belum seperti Eropa, bahwa olahraga menjadi industri ini belum seperti Eropa, bahkan Amerika. Indonesia masih ya tidak ribut. Sekarang kena tidak boleh ada penontonnya, hanya tuan rumah yang boleh. Ini kan merugikan industri olahraga. Nah sekarang Liga 2 masuk September ini. Ya. Itu timnya Jaksa Agung, Adiaksa, home base-nya di Solo. Sewedari. Dia minta diskon, ya jangan 30, 50, bahkan 60. Loh, piye? Nah, bagaimana kita akan memajukan ini? Pendapatan kita doyak terus. Tetapi ini jangan melihat stadionnya, bayarnya segitu. Efek yang lain, kalau dia mau datang bertanding di sini, kan ya 2 malam, dia butuh pemanasan, 2 malam, 3 hari 2 malam, kan hotelnya isi. Nah, kita bicaranya dampaknya. Belum yang sekarang ini yang menjadi health tourism. Jadi kesehatan yang verbal, herbal. Ya, nanti ada salah satu rumah sakit. Nanti loh, rumah sakit ini juga bagian dari wisata loh. Orang wisata wong loro. Jangan salah. Kita ini rumah sakit terbesar. Artinya jumlah rumah sakit dengan kota yang hanya 46 km persegi. Semarang sebagai ibu kota provinsi 25 kecamatan, kita hanya 5 kecamatan. 5 tahun terakhir ini, hotel baru berkembang di Semarang. Sebelum dia punya hotel bintang 5, kita sudah punya Alila. Sekarang dia baru kejar. Sekarang sudah punya 2 rumah sakit. Sini hampir 20 rumah sakit. Sebentar lagi di Pucang Sawit pas tikungan itu rumah sakit. Ini udah. Kenapa? Saya bisa tanya. JIH yang pertama kali lahir di Jogja, dia survei di sini 1 tahun. Mau mendirikan rumah sakit itu survei. Ini penduduknya hanya 570.000 jiwa. Rumah sakit kalau lihat jumlah kamarnya hampir 10.000 atau berapa itu lebih. Ya, ternyata setelah dia mencapaikan yang datang ke rumah sakit Solo ini kalau kita bicara Solo, ini Mataraman, Jawa Mataraman, kekuasaannya Kasunanan, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Trenggalek, sampai Pacitan, Ponorogo. Dia nggak ke Surabaya, rumah sakit besar nggak ke Surabaya. You datang ke rumah sakit Muardi, you datang ke Pasibu, PKU, itulah. Ya, ini bagian. Saya tanya, hotel murah. Kemudian pasiennya datang dari luar kota hampir 80%. Makan murah. Dadian nunggu sedulur loro malah seneng. Turunin yang hotel, mangannya murah. Kan dia tidak makan di hotel. Coba, kamu duduk dimanapun. Kan ada kelasnya. Wedangan, jangan yang Basuki, tak larang. Dan kan yang Basuki tak sangoni 100. Gue lagi iso menikmati Basuki.
Tetapi yang dengan mburian es, 15.000 wis tengok-tengok udutmu nanti pirang-pirang ler. Lho ya toh iso entek pirang-pirang ler. Iso ngoceh ngalor ngidul. Nah, itulah. Maka infrastruktur harus kita kerjakan dengan baik sambil merubah mindsetnya. Kita sebagai orang Solo, kita sebagai penduduk Solo harus ramah. Ojo rebutan, yang direbutkan apa toh? Ini loh, dampak pembangunan itu harusnya iki sesuatu dibangun. Berarti dampaknya apa? Iki pegawai ini piro iki? Aku tak dodolan. Bukan makan siang, aku tak nembung karo juragane sing kantor iki mau. Mas manajer, yang makan siang yang keluar nggih. Ganti cek karo manajer ya, dodolanmu apa? Regane piro? Nah, gue bisa direkam. Loh, ini kan komunikasi dengan lingkungan. Ojo gegeran. Mas, pokoknya kan bangunan ora tak ganggu. Parkirannya kalau sing nguasai. Piye? Sing direbutke gur parkiran sing ora paitan. Ya ta? Ora modal blas. Parkir ora perlu sempritan. Inilah karakter yang harus kita geser untuk bagaimana sesuk kowe bakal di bojo duwe anak, arep nurunke anak kalau iyu keset seperti itu. Memang tidak ada jaminan kowe keset anak musuh keset, enggak. Belum tentu. Tetapi yang gue lebih sregep, kamu bisa mandiri di usia-usia yang produktif, top. Kira-kira kamu kan usianya paling 19. Kalau sudah semester 6, ya 21 lah, 20-21 lah. Ya menuju 45. Umurmu berapa? 35 paling. Kowe kudune wis dadi pengusaha, biarpun cilik-cilikan. Loh, 35. Lah piye? Jadi gubernur. Wis dikai peluang, kowe umur selawe sudah dadi wali kota, bupati. Ini modalmu apa? Kosnya tinggi. Dan itu ora kembali. Dan itu tidak akan kembali. Ini loh. Lah sing golek apa ta? Nah, ini kenikmatan dalam rangka membangun kebersamaan. Jadi salah. Wong sugih wedi kelang sugihe kuwi yang dadi bupati mesti ngerampok. Dadi wali kota korupsi. Akhirnya KKN. Mengko sing garap kono. Nah, yang Jogja itu kok Jogja. Yang Semarang bojone DPRD. Komisine D. D itu pembangunan. Nah, yang biarpun provinsi, tapi kan kedudukannya di Semarang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau fair play, pada waktu saya menjabat, anak bojoku rentuk masuk di dalam ring jabatan, jadi misalnya jadi DPRD gitu tuh. Ya. Contoh itu Pak Rudi, Pak Efek Hadiruddin wali kota yang kemarin itu ngomong sama saya, anaknya mau saya masukkan tahun kemarin. Coba Teguh ngenteni, saya aku leren, biar maju supaya aku ora beban. Pak Rudi leren 2020, ya kan? Mas Reo masuk 2024. Loh, orang kalau mau menyiapkan betul clear and clean, fair play. Baik Pak Teguh, tadi paparan yang luar biasa dari Pak Teguh. Ini menjelang hari ini pendaftaran ke KPU ya Pak Teguh? Saya belum. Oh belum daftar Pak Teguh? Lah, rekamnya belum. Oh, Oke. Ini di sini mayoritas pemilih pemula Pak Teguh. Mungkin ada imbauan atau saran sebagai wali kota Solo terkait pilkada pada 27 November mendatang. Ya. Seperti apa, keamanannya bagaimana dan sebagainya, Pak Katen? Ini anak muda harus punya prinsip. Ya. Sebelum menentukan pilihan-pilihan. Tetapi jangan abai juga. Ya, jangan terus nggak mau tahu bukan urusanku.
kok bukan urusanmu. Itu menentukan nasib. You ada di Indonesia. You ada di Sragen, di Solo, di Boyolali. Dan itu akan menasib penduduk yang di sekitarnya. Kalau Pileg, Pilpres ya mungkin tidak secara langsung. Kalau pilkada, ini secara langsung akan berdampak pada masyarakat. Jadi jangan abai. Tetapi sekali lagi harus bisa membaca. Ya. Membaca apa? Ya kehidupan sebenarnya yang kamu rasakan kehidupannya itu seperti apa? Apakah ya melihat kemudahan-kemudahan atau melihat ada hal yang belum tersentuh? Nah, kalau banyak yang belum tersentuh, lah ngapain itu bupati, wali kota yang kemarin? Kalau itu kamu anggap tidak sesuai dengan harapanmu, ya kamu harus punya prinsip, gitu loh. Biarpun yang baru juga belum tentu bisa sesuai harapan, tapi minimal bisa diajak diskusi sebelum kamu menentukan pilihan-pilihan itu. Nah, prinsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian ya yang kedua ya harus menggunakan hak pilihnya. Apapun yang ingin kamu lakukan. Tetapi ya mestinya lillahi ta'ala. Semoga yang kamu pilih ini benar-benar menjadi bagian yang nanti paling tidak ya merubah. Biarpun tidak 100% akan merubah satu kabupaten, satu kota, terus apa-apanya harus bisa gratis. Itu justru malah membuat masyarakatnya malas. Tetapi bagaimana merubah cara berpikir, berpandangan di masing-masing wilayah itu ya punya keunikan masing-masing. Oh, kelurahan sana ini seni. Oh, kelurahan sana ini kita bicara proklim. Jadi kampungnya semuanya tanaman-tanamannya berkembang baik, khususnya yang produktif. Ono Lombok, ono ini, dan sebagainya. Oh, ini wilayah kampung yang memang bebas asap rokok. Nah, keunikan-keunikan itu bisa akan tampil dan itu akan mewarnai. Anda akan mendapat ribet-ribet. Kalau udah bagian itu ribet, Anda di mana-mana nanti akan menjadi narasumber. Loh, kenapa kampungmu bisa begitu? Bagaimana menyatukan pikiran dan persepsi yang sama? Nah, maka dari itu pilkada akan menentukan mana arah kota, kabupaten yang kamu semuanya akan memilih. Jangan golput. Ya, tapi golput itu ya tak anggap orang yang ya pada istilahnya nggak punya prinsip. Jangan sampai urung-urung wis suudon sih. Wah, sing lawas ora cetok, sing anyar meneh. Belum tahu ngerti. Nah, jangan a priori. Orang harus punya saya harus punya harapan dengan si A itu, calon si A, si B, si C. Nah, jak diskusi. Kalau nggak diskusi, raiso yang ngerti karepe piye. Hari ini terima kasih Radio Solo TV mengundang kami, mengundang saya atas nama pemerintah Kota Surakarta. Saya sekaligus tidak pamer, tidak kampanye. Saya lebih bagaimana Solo yang ada sekarang ini. Ya. Yang sudah kita lakukan memang jauh dari sempurna. Tetapi justru
ketidaksempurnaan ini menjadikan kita makin bisa melihat. Banyak warga